Tapi ngomong-ngomong nih Mas, kan tadi bilang Mas Andika kalau utang produktif itu yang bisa mendatangkan cuan kan ya. Betul. Tapi kalau misalkan kita mau buka bisnis kan itu belum tentu mendatangkan cuan, Betul. berarti ada risikonya. Nah gimana nih agar caranya utang produktif itu benar-benar mendatangkan cuan? Karena ngambil utang untuk bisnis pun nggak bisa sembarangan. Kita harus kalkulasi untuk kebutuhan apa. Kadang ada orang, oh saya pokoknya mau bangun bisnis, saya mau utang, tapi saya nggak tahu cara menjalankan bisnisnya seperti apa. Semakin kita mengambil utang, semakin kita memperbesar risiko kita. Tetapi risiko itu kan bukan berarti rugi, bukan. Risiko yang tinggi itu bisa punya potensi profit yang tinggi. Tetapi yang perlu masyarakat aware adalah kalau kita mengambil utang itu artinya kita meningkatkan risiko kita. Which is, tapi kedepannya mungkin potensi profitnya juga bisa lebih besar lagi. Mbak Mei, kamu lagi ngapain? Kamu lagi pinjol? Oh my god. Iya, pinjol. Kamu ngapain pinjol? Astaga, Enggak. kamu uang. Dengar dulu guys, aku nih mau lihat-lihat pay letter karena aku ditawarin temanku buat usaha reseller skincare online. Ya ampun, kamu gak punya modal. Kamu bilang dong, aku juga gak bisa bantu. Iya. Kamu cuma bisa hujat ya. Tapi ngapain sih pakai utang segala? Mending gak usah tahu. Ngapain nanti kalau misalkan rugi, terus uangnya gimana? Kan kita butuh Bayar modal semua Ken. Aku kan gak ada modal. Jadi aku berpikir kayak supaya puter balik mendingan dipinjol aja kali ya. Jangan, aku sudah terjerat pinjol. Jangan. Jangan, mendingan gak usah. Lagian kalau utang tuh nggak ada yang namanya bagus, itu semuanya buruk ya. At the end tuh kita pasti harus bayar lebih dan itu merugikan keuangan kita. Tapi sih menurutku. aku dengar-dengar ada yang namanya utang produktif tahu. Apa nggak ada yang ada tuh produktif bekerja, tidak ada yang utang. Ada utang produktif tuh ada. Masa sih? Bener Aku deh. nggak percaya deh kayaknya. Aku panggil temanku ya, kita ngobrol-ngobrol soal utang produktif. Kita lihat nih apakah benar tindakanku, apa jangan-jangan boleh tapi jangan pinjol Iya, kali ya. Jangan dulu dong. Nanti kalau di ACC boleh kali pinjam setengahnya. Mau ya. Oke kalau kayak gitu kita mau panggil Mas Andika Wijoyo selaku Certified Financial Planner buat bergabung bareng kita. Aku mau buktiin kalau utang itu ada yang namanya utang produktif. Halo Mas Andika, apa kabar? Halo, apa kabar? Halo Baik. Mas Andika. Halo. Oke Mas, jadi aku kan tadi udah bilang ada utang produktif tapi nih kan kayak ngeyel nih. Emang sebenarnya ada kan utang produktif itu dan jenisnya apa aja sih Mas? Oke, kalau kita bicara utang produktif sebenarnya ada istilah utang produktif dan utang konsumtif. Saya jelasin tadi pertanyaannya utang produktif dulu. Ya. Utang produktif itu adalah utang untuk membeli barang atau jasa yang bisa meningkatkan pekerjaan kita. Yang berhubungan dengan pekerjaan kita, yang bisa meningkatkan kualitas hasil outcome dari pekerjaan kita. Entah itu kita bisa bekerja lebih cepat, hasil kerja kita bisa lebih bagus, dan akhirnya secara jangka panjang juga bisa menaikkan income kita. Jenisnya apa aja Mas utang produktif itu? Utang produktif itu mungkin yang paling sering itu adalah utang untuk membangun bisnis. Jadi kalau kita misalnya mau bikin bisnis, kan kita butuh beli peralatan, kita mungkin butuh beli tempat, lokasi, gedung dan sebagainya, bangunan dan sebagainya itu bisa diperoleh menggunakan utang. Dan kalau utang itu untuk kebutuhan bisnis, itu bisa termasuk dalam utang yang produktif. Atau yang kedua, misalnya kita lagi berkarir di suatu bidang dan kita memerlukan peralatan tertentu. Let's say kita mau buka foto studio atau studio podcast atau apapun lah. Kita butuh peralatan, kita butuh kamera, kita butuh laptop, kita butuh lighting dan sebagainya. Nah, kita bisa, misalnya uang kita nggak banyak ya, kita bisa memanfaatkan utang produktif untuk membeli peralatan-peralatan tersebut untuk menunjang pekerjaan kita. Berarti bener gak nih langkah orang sepertiku mau bikin usaha tapi pakai pinjol? Oh, mungkin bukan pakai pinjol ya, tapi mungkin ada akses ke pendanaan lainnya. Oh jadi bukan pinjol ya? Mungkin bukan pinjol. Utang produktifnya bener ada, tapi Bener ada, caranya tapi jangan betul. Nah kalau soalnya kalau di pinjol nih setiap aku kayak pilihan nih si pinjol uang kayak ada pilihan ya jenisnya kayak misalkan kenapa berhutang gitu. Ada hutang namanya konsumtif tuh Betul, tadi kata betul. Mas Adi. Karena sebenarnya utang konsumtif tuh apa? Bisakah utang konsumtif ini jadi utang produktif? Kalau utang konsumtif itu kebalikan dari utang yang produktif. Artinya utang konsumtif itu merupakan utang untuk membeli suatu barang untuk kepuasan pribadi. Jadi nggak ada hubungannya sama pekerjaan. Dan contohnya seperti utang liburan, utang untuk pergi berlibur, utang untuk membeli perhiasan, utang untuk makan di restoran mewah,
dan sebagainya. Itu kurang ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Dan sifatnya adalah untuk memenuhi kepuasan kita, ego kita. Nah, itu yang termasuk dalam utang produktif, utang konsumtif. Dan apakah bisa utang konsumtif jadi utang produktif? Sebenarnya nggak bisa. Kenapa tuh Mas? Karena memang fungsinya beda. Kalau misalnya nih Mas, Ah. misalnya saya berhutang untuk belanja baju, tapi untuk menginginkan lelaki kaya, itu kan bisa kalau misalnya Nah, itu bisa jadi produktif. Itu Investasi jangka panjang ya. betul. Nah, itu ada case tertentu. Ada case tertentu di mana utang seperti itu bisa dibilang utang produktif. Itu contohnya mungkin nih kalau saya bisa kasih gambaran, mungkin ada yang pekerjaannya sebagai influencer. Influencernya yang high class, yang sosialita dan sebagainya lah. Mereka memang dapat uangnya dari situ. Jadi mereka kadang invest, mereka mau beli tas yang agak mahal, mungkin dananya masih belum ada. Tapi ini dia tahu ini dapat menunjang pekerjaannya mereka. Kalau saya beli tas, let's say merek tertentu lah yang branded lah, ya, yang harganya 100-200 juta. Tapi kalau dia pakai itu bisa menunjang pekerjaannya dia. So, itu bisa dibilang sebagai utang yang produktif juga. Jadi as long as itu menunjang pekerjaannya dia. Jadi jangan dijudge ya Mas ya. Jangan dijudge juga, betul. Atau ada lagi mungkin pekerjaan-pekerjaan seperti pengacara lah, mungkin pengacara-pengacara terkenal, agar dia bisa percaya diri mungkin, lebih mendapatkan trust dari klien. Dia bisa membeli barang-barang yang memang branded, high class untuk kepentingan pekerjaannya dia. Intinya menunjang pekerjaannya, bukan menggait cowok kaya ya. Betul. Itu kan menunjang Bukan untuk kebalik pamer, modal. bukan untuk gengsi, intinya seperti itu. Gitu. Tapi ngomong-ngomong nih Mas, kan tadi bilang Mas Andika kalau utang produktif itu yang bisa mendatangkan cuan kan ya. Betul. Tapi kalau misalkan kita mau buka bisnis kan itu belum tentu mendatangkan cuan, Betul. berarti ada risikonya. Nah, gimana nih agar caranya utang produktif itu benar-benar mendatangkan cuan? Oke, jadi jawabannya nggak bisa diprediksi. Karena dengan menambah utang, itu kita mengambil risiko lebih banyak. Itu sudah hukumnya seperti itu. Utang sama dengan risiko. Semakin kita mengambil utang, semakin kita memperbesar risiko kita. Tetapi risiko itu kan bukan berarti rugi. Bukan. Risiko yang tinggi itu bisa punya potensi profit yang tinggi. Tetapi yang perlu masyarakat aware adalah, kalau kita mengambil utang, itu artinya kita meningkatkan risiko kita. Which is, tapi kedepannya mungkin potensi profitnya juga bisa lebih besar lagi. Jadi nggak bisa tiba-tiba ada satu cara supaya kita bisa ngambil utang yang banyak, bisnis kita pasti untung. Itu nggak ada. Itu tergantung dari kejelian kita dalam menjalankan bisnis tersebut. Berarti udah kayak apa ya, dibilang gambling juga enggak, tapi kayak dicoba aja dulu ya Mas. Iya, Tapi lebih kalau ke misalnya high risk high return udah sebenarnya. case-nya misalnya udah ngambil sekian, ternyata bisnisnya nggak berjalan, tuh harus gimana? Apakah nutupinnya dengan utang lagi? Oh, enggak ya, tentu saja ada. Nah, itu sebelum mengambil utang makanya kita harus mengkalkulasi dulu. Karena ngambil utang untuk bisnis pun nggak bisa sembarangan. Kita harus kalkulasi untuk kebutuhan apa. Kadang ada orang, oh saya pokoknya mau bangun bisnis, saya mau utang, tapi saya nggak tahu cara menjalankan bisnisnya seperti apa. Misalnya, saya lihat tetangga saya bikin warung, buka toko misalnya. Wah, saya gengsi nih, tetangga saya buka toko, saya juga harus buka. Tapi nggak tahu tokonya toko apa, cara jalannya gimana, nggak ada yang tahu. Tapi dia nekat ngambil utang buat buka toko, adanya nggak jalan dan sebagainya. Nah, itu kan utang yang tidak terkalkulasi seperti itu berbahaya. Meskipun itu merupakan bentuk utang produktif, tetapi utang produktif pun harus dikalkulasi dengan baik. Kalau misalnya dikalkulasi sudah tahu exit plan-nya seperti apa, kalau bisnis nggak jalan seperti apa. Misalnya kita bisa jual peralatan kita bisa jual aset-aset kita, itu masih bisa buat nutupin utang. Tapi kalau utang kita kadang habis buat hal-hal nggak jelas, buat marketing sana sini, untuk beban-beban nggak jelas, ya asetnya juga nggak ada yang kebeli. Ya itu agak susah nanti kalau terjadi sesuatu dengan bisnis tersebut. Harus ada perhitungannya. Betul. Berarti sebelum kita mau ngambil utang produktif, gimana nih cara kita mengkalkulasi supaya benar nih, jangan sampai kalau amit-amit bisnisnya nggak jalan, nggak bengkaknya besar banget gitu. Oke. Kalau saya pribadi, ini setiap orang mungkin berbeda-beda lah ya, karena bisnis itu dijalankan tergantung dari misalnya intuisi dari orang-orang yang menjalankan bisnis tersebut. Tetapi kalau saya pribadi, saya cenderung misalnya saya harus berutang, saya akan berutang untuk membeli aset yang ada bendanya. Kayak tadi saya jelasin, misalnya saya mau buka studio foto, saya mungkin berutang untuk membeli kamera yang bagus, karena kamera itu kan menentukan hasil. Menentukan hasil. Nah, kalau hasil kita semakin bagus, ditunjang dengan skill kita yang bagus juga, otomatis klien akan senang. Klien akan membayar lebih mahal dan sebagainya. Jadi kalau saya untuk berutang, untuk bisnis, saya lebih suka membeli aset-aset.
aset ya tadi kamera, laptop, mungkin peralatan dan sebagainya. Karena kalaupun bisnisnya gagal, misalnya nggak balik modal lah, tutup lah dan sebagainya, saya masih bisa menjual aset-aset tersebut. Benar. Daripada buat marketing ya, uang marketing gitu. Iya, nanti kadang ada yang resikonya buat, betul. wah yang penting alat nggak terlalu penting. Yang penting marketing dulu. Marketing kan beban, hitungannya beban. Ya, beban marketing itu kan sekali kita keluar uang, nggak ada aset yang kita dapat. Yang kita dapatkan jasa, layanan. Bukan berarti nggak boleh ya marketing ya. Cuma kalau dari uangnya dari hasil utang lebih bagus dialokasikan ke pembelian aset. Aset dulu baru nanti kalau udah mateng baru marketingnya Baru ya. ke marketingnya, ya. Oke. Nah Mas, kalau misalnya case-nya adalah anak muda nih kayak kita, terus misalnya yang baru entry level gajinya 5 jutaan, tapi dia juga generasi sandwich dan aduh. punya KPR. Kan KPR juga masuk dalam utang produktif bukan Mas? Kalau KPR, nah itu gimana tuh cara dia ngelola utang produktifnya, tapi dia generasi sandwich juga, tapi penghasilan per bulannya 5 juta. Oke, itu jawabannya agak panjang. Silakan. Kita Dan agak rumit, sangat bukan hanya panjang. dibutuhkan. Kalau panjang nggak rumit nggak masalah. Masalahnya panjang rumit karena sudah ada generasi sandwich dan harus mencicil KPR. betul. Gajinya pas-pasan pula ya. Iya, ini hampir impossible sebenarnya. Karena dia harus membiayai orang tuanya juga kan. Dia juga sudah punya anak, berarti kalau generasi sandwich, ya kan? Nah, Atau adik yang harus dibiayai atau gitu adik ya. yang harus dibiayai, atau siapalah anggota keluarga, ada banyak anggota keluarga yang harus dibiayai. Nah, KPR-nya juga saya rasa kalau KPR ya dengan gaji 5 juta itu sudah mungkin separuh dari gajinya. Padahal kalau di dalam perencanaan keuangan itu idealnya ya itu rata-rata cicilan itu maksimum 30%. Maksimum. Semakin kecil semakin bagus. Jangan lebih dari 30% at least, seperti itu. Jadi bisa dibilang keadaan seperti itu mungkin agak kurang sehat secara finansial. Belum lagi harus menanggung orang tuanya, ya. Belum kita bicara mengenai generasi sandwichnya. Sedangkan rumah sendiri dibilang misalnya kita KPR ya untuk properti itu dibilang utang yang produktif itu juga belum tentu. Karena kalau kita bicara properti itu yang nilainya bisa meningkat itu kan tanahnya. Sedangkan bangunannya itu kan bisa mengalami penyusutan. Bangunan mengalami penyusutan, mungkin temboknya bisa retak, ya kan, butuh biaya renovasi. Jika dibiarkan terlalu lama mungkin macam-macam bisa terjadilah di rumah tersebut dan itu membutuhkan banyak biaya. Dan kalau kita memang tujuannya beli rumah ini bukan untuk bisnis, bahkan bukan untuk ditinggali. Kalau untuk ditinggali masih mending, fungsinya bisa kita miliki. Tapi yang bisa dibilang produktif adalah ketika nanti rumah ini kalau jadi, rumah ini mungkin bisa disewakan, ya kan, bisa disewakan atau dibikin ruko, dijadikan kos-kosan yang bisa menghasilkan cash flow. Nah itu mungkin baru bisa dibilang sebagai utang yang produktif. Berarti kalau anak muda KPR di usia muda itu good debt or bad debt sebenarnya? Tergantung kebutuhannya, tergantung kebutuhannya dan jumlah cicilannya. Again, walaupun kebutuhannya untuk tempat tinggal, let's say untuk tempat tinggal, tapi kalau itu menghabiskan 80% dari penghasilan kita hanya untuk membayar cicilan, saya rasa itu kurang bijak lah ya. Dipikir-pikir lagi Dipikir-pikir ya. lagi. Maksain banget lah ya. Maksain banget. Apalagi untuk anak muda ya. Benar. Karena membeli rumah di usia muda itu bagi sebagian orang ya, bagi sebagian expert itu belum saatnya. Karena ketika kita masih muda, umur 20, sampai umur 25, kita kerjaan masih berpindah-pindah. Betul. Ya kan? Kita nggak bisa stay di satu. Kita mungkin nggak, peluang itu kan ada di mana-mana. Bisa saja tidak di kota, bisa saja di kota kecil, bisa saja di luar pulau yang Luar dapat negeri menghasilkan. gitu Di ya? luar negeri juga bisa. Nah kalau kita sudah membeli satu properti untuk kita tinggali, berarti pilihan kita hanya terbatas di area itu saja. I see. Benar-benar. Berarti buat sahabat kompas.com yang di luar sana kalau galau nih ngeliat pencapaian teman-temannya udah beli KPR udah punya rumah gitu ya. galau tuh bisa dipikirkan lagi ini bisa jadi utang produktif atau enggak nih ya. Betul. Nah, ini Karena kalau kita bicara investasi saja, ini saya buat investasi. Investasi itu juga ada banyak, nggak cuma di properti. Kita bisa investasi emas, investasi saham, dan itu returnnya juga kurang lebih sama. benar. Lebih produktif numpang sih memang. Uangnya jadi bisa. Numpang keluarga orang lagi. Nah Mas Andika, kita mau jawab pertanyaan dari Boleh. sahabat kompas.com dari akun YouTube Sophia Jauhari. Kalau pakai credit card yang cicilan bunganya 0%, masuknya ke utang mana ya Mas? Soalnya kadang suka butuh di tanggal tua karena belum gajian,
Jadi kredit card suka membantu aku buat cover kebutuhan di tanggal tua. Oke, itu masuk ke kebutuhan, itu masuk ke utang konsumtif sebenarnya. Oh, oke. Tapi utang konsumtif itu juga nggak salah loh ya. Saya nggak bilang utang konsumtif itu salah atau enggak. Itu nggak salah sebenarnya. In case dalam case tersebut ya, misalnya utang kredit card 0%, kenapa tidak? Kalau 0% ya, Iya. kalau 0% kan endingnya nanti dibayar, ya kan? Betul. Permasalahannya kan membayarnya itu. Utang itu nggak masalah selagi dibayar. That's it. Kalau utangnya nggak dibayar itu yang jadi bermasalah. Iya sih benar. Jadi bukan berarti nggak boleh utang untuk konsumtif, cuma mungkin porsinya jangan banyak-banyak. Dan juga memastikan di akhir bulan kita bisa membayar. Oke. Mau Berarti utang konsumtif semua kalau bisa dibayar juga nggak apa-apa. Kalau kita punya kemampuan untuk membayar tidak apa-apa. Oke, berarti kalau mau utang konsumtif, lihat lagi ya pendapatan per bulannya Betul. berapa dan harus dibayar ya kalau Iya. utang itu ya. Oh, yang harus. Jangan kabur ya. Jangan kalau bisa kabur nggak apa-apa kali ya. Oh jangan. Jangan malah healing pakai duit orang. Habis itu kabur ya. Habis itu kabur. Nah, oke Mas Andika, kita akan mau jawab lagi nih pertanyaan dari sahabat kompas.com lainnya dan masih bahas soal utang produktif. Tapi di video part 2 tetap terus pantengin YouTube channel kompas.com. Saya mau mulai nabung buat tabungan naik haji, tapi masih ada cicilan KPR. Bisa bantu kasih simulasi perhitungan keuangannya supaya bisa ngumpul buat naik haji. Dan di mana ya enaknya saya nabung buat naik haji, gaji saya 8 juta per bulan. Kalau kita pingin beli sesuatu, misalnya beli tas branded lah, saya nggak anti orang hedon lah. That's fine. Ya kan, orang mau beli tas mahal, kalau memang punya uang tidak apa-apa. Benar. Ya kan? Kalau tidak punya uang ya sudah tidak usah beli. Nah, itu dia. Ya itu udah selesai. Gara-gara kayak mudah kan sekarang ada pinjol dan lain-lain gitu kan, itu orang jadi ketergantungan Betul. sama, jadi kayak walaupun kayak dia nggak ngirit nih, misalkan uangnya tinggal 200.000 tapi jajan di kafe ya 150 karena kayak nggak apa-apa ada pinjol, serasa pinjolnya itu milik Wah, uang iya. sendiri. Ada pay later ya. Ada pay later. Nah itu gimana Mas cara mengatasi ketergantungan Wah ya itu? jangan sampai. Saya udah kayak gitu Mas. Gimana? Kalau sudah